Kisah Putri Raja Bernapas Bau. Di sebuah wilayah di Tiongkok, ada sebuah kerajaan dengan penduduk yang terkenal ramah. Sang raja memiliki anak yang cantik jelita. Pada suatu hari, dirinya terkejut karena bangun tidur dengan napas bau yang begitu menyengat. Segeralah dia bangun dan membersihkan diri. Namun, cara tersebut tidak membantu menghilangkan bau mulutnya. Ternyata, seluruh negeri pun turut mempunyai napas yang bau. Akibatnya, seluruh kerajaan tidak berani berbicara karena malu. Raja bertanya kepada penasihatnya, "Wabah apa yang sedang terjadi di negeriku?" Penasihatnya hanya diam sebab takut bau mulutnya akan merebak. Dia pun tidak tahu penyebab wabah tersebut. Pada suatu hari, sang putri berjalan-jalan di taman kerajaan bersama para dayangnya. Mereka asik bermain tanpa berbicara. Saat sedang bermain, seekor burung murai terbang melewati mereka secara tiba-tiba. Burung murai itu membuat putri tertarik. Dia mengikuti burung itu terbang hingga hinggap di sebatang pohon yang sedang berbunga sambil berkicau. Setelah selesai bernyanyi, burung murai mematuk bunga pada dahan pohon tempatnya bertengger. Beberapa bunga jatuh dan sang putri mengambilnya. Sang putri memakan bunga itu karena wangi. Dia berharap napasnya akan kembali wangi setelah memakan bunga itu. Beberapa hari kemudian, napas sang putri menjadi harum. Mendengar hal itu, raja heran bertanya kepada anaknya. Putri bercerita mengenai pohon bunga di taman kerajaan. Raja bergegas mencoba memakan bunga itu untuk membuktikan perkataan sang putri. Dan benar saja, raja tidak lagi memiliki bau mulut beberapa hari kemudian. Kabar itu menyebar hingga penduduk negeri datang ke istana untuk memakan bunga tersebut. Akhirnya, seluruh rakyat punya napas yang harum, sehingga mereka dapat mengobrol, bernyanyi, dan bergembira seperti sedia kala. Akhir cerita, raja memerintahkan rakyatnya untuk menanam pohon bunga seperti di taman istana. Bunga yang sedap baunya itu kemudian dikenal dengan nama bunga cengkih. Cerita rakyat dari daerah Maluku, kisah Inkelu. Inkelu adalah gadis yang sangat cantik. Ia dan kakak laki-lakinya Tameru merupakan anak pasangan bangsawan dari desa Adodo. Desa Adodo terletak di Pulau Fordata, Provinsi Maluku. Menurut kebiasaan turun-temurun di desa itu, seorang gadis tidak boleh keluar rumah sampai ia dewasa. Inkelu pun demikian, orang tuanya menjaganya dengan ketat. Banyak pemuda yang penasaran ingin melihat wajah cantiknya, namun belum pernah ada yang berhasil melihat Inkelu. Hari ini, Inkelu merayakan ulang tahunnya yang ke-15. Ia merasa sudah dewasa. Ia ingin sekali melihat dunia luar. Jadi ketika ayahnya mengucapkan selamat ulang tahun, Inkelu pun memohon, "Ayah, aku ingin sekali melihat dunia luar. Bukankah aku sudah cukup besar? Tak usah jauh-jauh, aku hanya ingin berjalan-jalan di pantai." Kemudian ibunya memotong ucapan Inkelu. "Tidak, nak. Tunggulah sampai usiamu 17 tahun. Kau belum cukup dewasa."
Ayahnya diam mendengar perkataan istri dan anaknya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia mengizinkan Inkelu melangkah keluar rumah. Dengan syarat, ia harus ditemani pelayan. Terima kasih ayah, jangan khawatir, aku bisa menjaga diri dengan baik. Keesokan harinya, Inkelu menghirup udara luar bersama beberapa pelayannya. Mereka membawa beberapa keranjang bambu. Aku akan menangkap kepiting dan kerang ayah, kata Inkelu dengan riang. Ayah dan ibu Inkelu hanya tersenyum dan berdoa agar hal buruk tidak menimpa putrinya. Inkelu sangat gembira. Seumur-umur, baru kali ini ia melihat pantai. Ia berlari ke sana kemari, menangkap kerang dan kepiting sebagai oleh-oleh untuk orang tuanya. Lama-kelamaan, Inkelu merasa bosan. Ia ingin berjalan ke arah barat untuk melihat-lihat apakah ada benda lain yang bisa ia pungut. Ia berkata kepada pelayannya, "Aku akan berjalan ke arah barat. Kalian pergi saja ke arah timur. Jangan ikuti aku. Aku ingin sendirian. Nanti kita bertemu lagi di tempat ini." Para pelayan saling memandang. Mereka khawatir Inkelu tersesat. Namun Inkelu berusaha meyakinkan mereka bahwa ia akan baik-baik saja. Inkelu menyusuri pantai ke arah barat. Sambil berjalan, ia memunguti kulit-kulit kerang. Tak terasa, ia sudah berjalan jauh sampai ia merasa lelah. Inkelu mencari tempat untuk beristirahat. Itu dia, batu datar itu sepertinya nyaman untuk diduduki, gumamnya ketika melihat sebongkah batu datar yang terletak hampir ke tengah laut. Inkelu membaringkan diri di batu itu. Saat kantuk mulai menyerang, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran seorang pria tampan. Inkelu menjadi salah tingkah. Selain ayah dan kakaknya, ia tak pernah berbicara dengan pria manapun. Inkelu dan pria itu berkenalan, meskipun sangat singkat. Perkenalan itu cukup berkesan bagi Inkelu. Ketika Inkelu ingin berbincang lebih jauh dengan pria itu, tiba-tiba saja pria itu menghilang. Inkelu benar-benar bingung. Hari sudah menjelang sore ketika Inkelu berkumpul dengan para pelayannya. Saat ia kembali, ayah dan ibunya senang melihat Inkelu kembali dengan selamat. Namun ada yang aneh. Inkelu mendadak menjadi pendiam dan semakin lama perutnya semakin membesar. Ternyata Inkelu hamil. Seluruh desa gempar, siapa yang menghamili Inkelu? Meski sudah didesak oleh banyak orang, Inkelu tak pernah mengaku siapa ayah bayi yang dikandungnya. 9 bulan berlalu, Inkelu pun melahirkan sekali lagi penduduk desa Adodo Gempar. Bayi yang dilahirkan Inkelu bukanlah bayi manusia, melainkan seekor anak hiu berwarna putih. Sekarang tahulah orang tua Inkelu dan penduduk desa lainnya siapa ayah bayi itu. Pemuda itu adalah makhluk gaib jelmaan ikan hiu. Kau telah dipilihnya menjadi ibu dari anaknya, kata salah seorang tetua desa. Oleh penduduk desa, bayi hiu itu dibawa ke tempat di mana Inkelu bertemu dengan pemuda gaib itu. Ketika dilepaskan, bayi hiu itu langsung berenang dengan cepat, sungguh ajaib. Inkelu dan orang tuanya merasa sangat lega. Meskipun harus berpisah dengan anaknya, Inkelu tak keberatan. Baginya yang penting bayi hiu itu bisa kembali ke kehidupannya di pantai. Pada malam harinya, Tameru, kakak Inkelu bermimpi. Ia bermimpi bayi hiu itu mendatanginya dan berkata, "Paman Tameru, datanglah ke sini pada hari ulang tahunku. Bawalah sepiring nasi putih dan sebutir kuning telur rebus. Taburkan nasi itu di tempat ini sambil memanggilku. Oh ya, Paman harus datang sendiri. Jangan bawa wanita, apalagi wanita hamil." Tameru terbangun dengan diliputi perasaan bingung.
Tapi ia bertekad untuk melaksanakan permintaan keponakannya itu. Setahun kemudian, Tameru pergi ke pantai untuk melaksanakan janjinya. Di dekat batu datar itu, ia menaburkan nasi sambil berseru memanggil keponakannya. Malam harinya, Tameru bermimpi lagi. Dalam mimpinya, bayi hiu itu sudah besar. Ikan hiu itu mengucapkan terima kasih karena Tameru telah mengabulkan permintaannya. Cerita Rakyat Aceh, Legenda Putri Hijau. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba Sultan Mugayat Shah melihat cahaya hijau dari arah timur. Sang Sultan segera menanyakan kepada penasihatnya mengenai cahaya itu. Sang penasihat pun tidak mengetahui perihal cahaya itu. Maka diutuslah seorang prajurit kepercayaannya untuk menyelidiki cahaya itu. Ternyata cahaya tersebut berasal dari tubuh Putri Hijau di Deli Tua. Setibanya di perbatasan kerajaan, Sang Sultan mengirim utusan untuk meminang sang putri. Akan tetapi, sang putri menolak lamaran tersebut. Mengetahui lamarannya ditolak, Sang Sultan menjadi marah. Tak lama kemudian, peperangan pun terjadi karena wilayah Deli Tua dikelilingi oleh bambu berduri. Prajurit Aceh menimbakan banyak uang di sekitar bambu. Melihat banyaknya uang, rakyat Deli Tua memotongi dan menebangi rumpun bambu berduri itu untuk mengambil uang. Akibatnya, pertahanan Deli Tua hancur. Melihat keadaan, penguasa Deli Tua mengira jika mereka akan kalah. Ia pun berpesan kepada Putri Hijau, bila sang putri kelak ditawan, sebaiknya memohon agar dapat dimasukkan ke dalam keranda kaca. Sebelum tiba di Aceh, tubuhnya tidak boleh disentuh oleh Sultan Aceh. Setibanya, ia harus memohon agar rakyat Aceh membawa persembahan masing-masing sebutir telur ayam dan segenggam beras putih. Semua persembahan itu harus dibuang ke laut. Pada saat itu, Putri Hijau harus keluar dari keranda kacanya, lalu memanggil nama Mambang Jasid. Pada saat itu, Putri Hijau harus keluar dari keranda kacanya, lalu memanggil nama Mambang Jasid. Setelah itu, sang penguasa Deli Tua menghilang. Setelah itu, sang Putri Hijau ditawan. Ia pun meminta syarat seperti yang dipesankan sang penguasa Deli Tua. Sang Sultan mengabulkan permintaan itu. Di Aceh, kapal sang Sultan berlabuh di Tanjung Jambu Air. Sultan memerintahkan rakyatnya agar mengadakan upacara persembahan kepada Putri Hijau. Seusai upacara, Putri Hijau keluar dari keranda kacanya. Sesuai pesan, Putri Hijau menyebutkan nama Mambang Jasid. Tiba-tiba, turun angin ribut dan hujan lebat. Halilintar dan gulungan ombak besar menyusul. Tiba-tiba muncullah seekor naga raksasa dari dalam ombak dan langsung menuju kapal Sultan Aceh. Dihantamnya kapal itu hingga terbelah dua. Dalam keadaan itu, Putri Hijau kembali ke keranda kacanya sehingga ia dapat terapung di atas laut. Sang naga segera menghampiri keranda itu lalu dibawa ke Selat Malaka. Gerakan itu amat cepat sehingga Sultan Aceh tidak dapat berbuat apa-apa. Ia pun menyadari kesalahannya. Ia tidak bisa memaksa orang lain jika orang itu memang tidak mau. Cerita Rakyat, Legenda Gunung Rinjani.
Pada zaman dahulu kala, di pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdapat kerajaan tua yang bernama Raja Datu Tuan. Raja Datu Tuan memimpin kerajaan hingga rakyatnya hidup makmur dan bahagia. Namun Raja Datu Tuan sering bersedih hati. Sudah lama, Raja Datu Tuan hidup bersama dengan permaisuri Dewi Mas hingga usianya mereka tua. Akan tetapi, mereka belum juga memiliki anak. Siapa yang meneruskan tahta jika mereka tidak mempunyai anak? Lalu dengan keadaan seperti ini, yang lama-lama mereka menjadi tua, Raja Datu Tua pun memberanikan diri untuk meminta ke Dewi Mas kerajaan. Dengan berat hati, Dewi Mas menyetujui keinginan raja karena demi kebaikan masa depan kerajaan. Mendengar persetujuan Dewi Mas, Raja Datu Tuan langsung meminang seorang gadis yang bernama Sunggar Tutul, putri dari Patih Ulur. Setelah Raja Datu Tuan menikah dengan Sunggar Tutul, perhatian raja kepada Dewi Mas semakin berkurang. Raja Datu Tuan sering sama Sunggar Tutul. Hal ini membuat Dewi Mas bersedih hati, tetapi dia tetap bersabar. Karena kesabarannya, tanpa duga-duga, Dewi Mas akhirnya hamil. Dewi Mas sangat bahagia. Impiannya mempunyai anak menjadi kenyataan. Kabar ini pun sampai ke Sunggar Tutul. Dia iri dengan kebahagiaan Dewi Mas. Dia takut jika sang raja kembali perhatian kepada Dewi Mas. Sunggar Tutul pun membuat rencana jahatnya untuk menyingkirkan Dewi Mas dari kerajaan. Suamiku, bagaimana bisa Dewi Mas bisa hamil? Padahal selama bertahun-tahun dia tidak bisa hamil. Jangan-jangan dia selingkuh. Ini bisa menjadi aib kerajaan, ucap Sunggar Tutul kepada raja. Raja Datu Tuan menjawab, Apa yang kau pikirkan ternyata benar juga, istriku. Aku akan mengusir Dewi Mas dari kerajaan. Ini semua demi nama baik kerajaan. Raja Datu Tuan pun memanggil Dewi Mas dan langsung mengusirnya dari kerajaan. Dewi Mas sudah berkali-kali meminta tolong untuk tidak diusir, tetapi tidak dihiraukan oleh raja. Raja meminta prajuritnya untuk mengusir Dewi Mas keluar. Setelah melalui perjalanan panjang, Dewi Mas akhirnya tinggal di Gili dan ditemukan oleh seorang nahkoda. Setelah bercerita kepada nahkoda, Dewi Mas langsung dibawa ke Bali sesuai permintaannya. Hari kelahiran yang dinanti akhirnya tiba. Dewi Mas melahirkan bayi kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki diberi nama Raden Nuna Putra Janjak, dan anak perempuannya diberi nama Dewi Rinjani. Kedua anaknya tumbuh menjadi anak yang lucu, dengan wajah yang cantik dan tampan. Seiring berjalannya waktu, anak-anak itu mulai bertanya tentang ayah mereka. Dewi Mas mulai menceritakan semua kisah yang dialaminya. Mendengar cerita dari ibunya, Raden Nuna sangat marah dan dia berjanji akan menemui ayahnya bagaimanapun caranya. Raden Nuna lalu pergi berlayar untuk menemui ayahnya. Namun sesampainya di kerajaan, dia pun dihadang oleh pengawal kerajaan. Dengan kekuatan keris yang dimilikinya, Raden Nuna bisa mengalahkan semua pengawal itu. Melihat pengawal kerajaan yang kalah oleh Raden Nuna, Raja Datu Tuan turun tangan untuk melawannya sendiri. Raja penasaran bagaimana caranya untuk mengalahkan anak muda tersebut dan siapa dia sebenarnya.
Akan tetapi, ketika Raja Datu Tuan sedang melawan Raden Nuna, tiba-tiba terdengar suara gaib. Hai Datu Tuan, janganlah kau menganiaya anak muda itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Mas. Suara gaib yang didengarkan oleh Raja Datu Tuan. Raja kaget mendengar suara gaib tersebut. Dia juga menyesal. Akhirnya Raja mulai mendengarkan cerita dari Raden Nuna yang merupakan anaknya sendiri. Setelah mendengar cerita anaknya, Raja mulai menangis. Ia sangat menyesal karena mengusir seorang istri yang sangat setia. Dewi Mas akhirnya kembali ke kerajaan bersama kedua anaknya. Meski sudah pernah difitnah oleh Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tidak menyimpan dendam. Sementara itu, semakin hari, kebijaksanaan, kedewasaan, dan ketampanan Raden Nuna semakin menonjol. Ia lalu diangkat oleh Raja Datu Tuan untuk menjadi raja menggantikannya. Setelah turun dari tahta, Raja Datu Tuan memutuskan untuk bertapa di sebuah gunung. Dia juga mengajak anaknya, Dewi Rinjani, untuk menemani. Raja Datu Tuan dan Dewi Rinjani melakukan perjalanan menuju puncak gunung. Sesampainya di tempat yang dituju, keduanya pun langsung melakukan pertapaan. Namun saat sedang bertapa, Dewi Rinjani diangkat menjadi ratu oleh para jin. Sejak saat itulah, gunung tersebut dinamakan Gunung Rinjani. Cerita rakyat Provinsi Jawa Timur, legenda Banyuwangi. Pada zaman dahulu kala, di pantai timur Pulau Jawa, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Menak Prakosa. Raja tersebut memiliki seorang putra bernama Raden Banterang. Raden Banterang, putra raja ini memiliki paras yang tampan. Perawakannya pun gagah perkasa seperti ayahnya. Hanya saja, tak seperti parasnya yang tampan, sikapnya kurang baik. Hanya saja, tak seperti parasnya yang tampan, sikapnya kurang baik. Ia merupakan seorang anak yang mudah marah. Ia juga sulit untuk mengendalikan dirinya. Jika ia memiliki suatu keinginan dan tak ada orang yang melaksanakan keinginannya tersebut, ia tak segan membanting barang di sekitarnya dan memberi orang yang diperintahnya tersebut hukuman yang berat. Pada suatu hari, Raden Banterang pergi melakukan perburuan di hutan bersama para pengawalnya. Setelah merasa lelah dalam perburuan, ia memutuskan beristirahat. Di sela waktu istirahatnya, karena ingin membersihkan diri, maka Raden Banterang pergi ke sebuah sungai seorang diri. Setelah sampai di pinggir sungai, ia melihat sesosok gadis cantik yang sedang duduk termenung. Raden Banterang pun memberanikan diri menghampiri gadis tersebut, lalu mulai membuka percakapan dengannya. Gadis cantik, siapakah gerangan dirimu? Apa yang kau lakukan seorang diri di sini dan di mana rumahmu? Dengan sedikit terkejut namun tetap sopan, gadis tersebut pun menjawab pertanyaan itu. Nama hamba Surti. Hamba adalah putri Raja Klungkung. Hamba di sini untuk berlindung dari kejaran prajurit yang menyerang kerajaan hamba. Sementara ayah hamba telah gugur jauh-jauh hari karena pertempuran tersebut. Mendengar cerita gadis tersebut, Raden Banterang merasa iba bercampur rasa bersalah. Terlebih karena ia tahu bahwa kerajaan yang menyerang kerajaan Klungkung adalah kerajaannya. Bahkan sebelum Raden Banterang pergi, ayahnya pun memberikan kabar
bahwa kerajaan Klungkung berhasil dikalahkannya. Itu artinya ayah Surti terbunuh oleh prajurit dari kerajaannya. Raden Banterang pun membawa Surti pergi ke istananya. Hari demi hari mereka bersama. Raden Banterang semakin dibuat jatuh cinta oleh Surti. Begitupun halnya dengan Putri Surti. Hingga tiba suatu hari di mana Raden Banterang melamar Surti dan gadis cantik itu menerima lamaran sang putra raja. Mereka pun akhirnya menikah. Semua rakyat tentu bergembira dengan pernikahan tersebut. Pada suatu hari di waktu sore, ketika Surti sedang berjalan di luar istana, kemudian ia tak sengaja bertemu seorang laki-laki dengan baju compang-camping. Surti merasa mengenalnya dan ia berteriak, "Kakak!" Surti pun memeluk laki-laki itu. Adikku, Ungkap laki-laki tersebut dengan mata berkaca-kaca. "Aku percaya kakak masih hidup, meski sebelumnya aku berpikir keluargaku tak ada yang tersisa," kata Putri Surti dengan nada sedih. Kakaknya juga berkata, Surti, syukurlah Dewata masih melindungiku dan memberi kehidupan untukku. Hanya saja, apakah kau tidak tahu bahwa kau menikah dengan anak raja yang menyerang kerajaan kita? Mendengar hal tersebut, Putri Surti sedikit terkejut. Kemudian kakaknya menimpali lagi. Maukah kau membantuku balas dendam dengan kerajaan orang yang memporak-porandakan kerajaan kita dan membunuh ayah kita Surti? Mendengar hal tersebut, Surti tidak percaya dan dengan tegas menolak permintaan kakaknya. Maaf kak, aku tidak bisa. Karena bagaimanapun juga, pria itu sekarang sudah menjadi suamiku. Dan ia memperlakukanku dengan sangat baik. Kakak Surti pun pergi meninggalkan adiknya dengan perasaan kecewa. Namun hal tersebut juga dirasakan oleh Surti. Ia merasa bersalah. Hidup Surti dengan suaminya, Raden Banterang, masih baik-baik saja. Hingga tiba suatu hari, ketika Raden Banterang berburu di hutan, kemudian ia dihampiri oleh pengemis compang-camping. Pengemis tersebut mengatakan sesuatu kepada Raden Banterang. Maaf Raden, jika hamba yang hina ini mengganggu kesenanganmu. Tadi pagi, hamba melihat Tuan Putri bercakap-cakap dengan kakak kandungnya yang ternyata adalah putra kerajaan Klungkung. Kerajaan yang diserang dan digulingkan kekuasaannya oleh kerajaan Raden. Sepertinya Raden harus berhati-hati dengan istri Raden sendiri karena ia merencanakan balas dendam. Kemudian Raden pun menjawab, Apa? Tapi tidak mungkin istriku seperti itu. Dia gadis yang sangat baik. Dendam bisa membuat murka dan siapapun menjadi berubah dari sifat aslinya, Raden. pengemis compang-camping tersebut pun menimpali lagi. Jika Raden tidak percaya perkataan hamba, pergilah pulang dan lihat di bawah bantal istri Raden. Ada sebuah keris kerajaan Klungkung. Mendengar hal itu, Raden Banterang pun pulang. Ia segera melihat di bawah bantal sang istri dan ternyata benar ada keris kerajaan Klungkung. Ia pun segera mencari Surti dengan perasaan marah. Tanpa mendengar penjelasan Surti, Raden Banterang yang masih sangat marah menyeret istrinya itu ke tepi sungai. Ia pun segera menghakimi Surti saat itu juga. Kau, istri tak diuntung. Mengakulah, kau ingin balas dendam padaku bukan?
Maksudmu suamiku? Raden Banterang pun menjelaskan apa yang dikatakan pengemis tua kepadanya. Ia membenarkan bahwa dirinya adalah putri kerajaan Kelungkung, tapi dirinya tidak berniat balas dendam sama sekali. Hanya saja suaminya itu tidak percaya kepadanya. Surti pun berkata pada suaminya, "Baiklah, kalau kau tidak percaya padaku, sekarang coba lihat sungai itu. Jika ketika aku melompat ke sana, baunya harum, artinya aku tidak berbohong. Namun jika ketika aku melompat ke sana baunya busuk, artinya aku berbohong." Tak butuh waktu lama, Putri Surti segera melompat ke sungai itu. Dan benar saja, bau sungai menjadi harum dan itu menandakan Surti tidak berbohong. Raden Banterang yang tersulut emosi tentu sangat menyesal dengan perbuatannya yang tidak mendengar penjelasan istrinya itu. Dari sanalah kota itu kemudian dikenal dengan nama Banyuwangi, atau dalam bahasa Indonesia berarti air yang harum. Pria pengemis compang camping yang memberikannya informasi tentang Surti adalah kakak Surti sendiri. Kakak Surti pun menyesal bahwa apa yang dilakukannya ternyata membuat adiknya sendiri terbunuh. Ia juga meminta maaf kepada Raden Banterang atas perbuatannya. Kisah Peter Pan dari Neverland. Pada zaman dahulu kala, ada 3 orang anak bernama Wendy, John, dan Michael Darling. Mereka menyukai waktu sebelum tidur karena setiap hari Wendy bercerita tentang Peter Pan. Peter adalah seorang bocah lelaki yang memutuskan untuk tidak tumbuh dewasa. Dia tinggal di Neverland yang jauh, penuh petualangan dan kesenangan. Anak-anak suka mendengar cerita tentang Peter, dan tanpa mereka sadari, Peter sendiri akan terbang ke dunia dan duduk di jendela kamar anak-anak itu sambil mendengar cerita-cerita tentangnya. Pada suatu malam, Peter meminta anak-anak untuk ikut bersamanya ke Neverland. Wendy senang mendengar ini. Peter mengajari mereka cara terbang. Yang diperlukan hanyalah harapan dan sedikit debu peri dan tentunya sedikit latihan. Kemudian, mereka pun terbang ke Neverland. The Neverland adalah tempat yang indah. Ada peri yang hidup di puncak pohon dan putri duyung berenang di laguna. Ada orang Indian merah asli di sebuah desa di tebing dan hutan yang penuh dengan binatang liar. Dan yang terbaik dari semuanya, ada kapal-kapal penuh perompak dengan pemimpin yang sangat jahat bernama Kapten Hook. Wendy, John, dan Michael tahu pada pandangan pertama bahwa mereka akan mencintai Neverland. Mereka menyukai rumah bawah tanah Peter dengan banyak pintu tersembunyi di pohon berlubang besar. Di sana mereka bertemu The Lost Boys yang berbagi rumah dengan Peter. Semua anak lelaki senang bahwa Wendy datang untuk menceritakan kisah pengantar tidur kepada mereka. Tetapi mereka tidak menghabiskan banyak waktu di rumah bawah tanah itu. Ada terlalu banyak hal menarik untuk dilakukan. Kadang-kadang mereka bermain perang dengan orang-orang Indian merah yang adalah teman baik mereka. Kadang-kadang mereka memiliki masalah dengan para perompak yang jahat yang adalah musuh mereka. Suatu hari, para perompak mencuri putri Tiger Lily dari suku Indian. Kepala Indian, ayahnya, sangat kesal. Tetapi Peter Pan menyelamatkan Tiger Lily dan membawanya pulang dengan selamat. Ini membuat Kapten Hook
pemimpin bajak laut marah pada Peter. Dia menculik Wendy, John, Michael, dan The Lost Boys ketika Peter pergi. Dia membawa mereka ke kapalnya. Kapten Hook memutuskan untuk membuangnya dari kapal. Wendy sangat yakin bahwa Peter akan menyelamatkan mereka. Dan benar saja, pada menit terakhir Peter Pan muncul. Dia mengalahkan Kapten Hook dan membebaskan semua temannya. Mereka menakuti para perompak jahat itu untuk melompat ke laut dan mendayung pergi dengan perahu mereka. Sekarang, mereka mendapatkan kapal bajak laut. Wendy memutuskan untuk pulang dengan harapan dan sedikit debu perih. Mereka membuat kapal bajak laut itu terbang. Mereka semua berlayar di kapal itu melalui langit ke jendela kamar anak-anak lagi. Orang tua mereka hampir tidak percaya bahwa anak-anak mereka pergi ke Neverland. Wendy, John, dan Michael tidak pernah melupakan Peter Pan, bahkan setelah mereka dewasa. Kisah asal-usul Kota Semarang. Pada saat itu, di Jawa Tengah, berdirilah Kerajaan Demak yang merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Hiduplah seorang pangeran yang terkenal bernama Raden Made Pandan. Beliau terkenal sebagai seorang ulama dan seorang bangsawan. Banyak orang yang hormat dan segan terhadap beliau. Beliau mempunyai seorang putra yang bernama Raden Pandanarang. Seperti halnya bapaknya, Raden Pandanarang ini terkenal sebagai anak yang sopan, ramah, baik hati, dan berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Raden Made Pandan mengajak anaknya dan para pengiringnya untuk meninggalkan Kesultanan Demak. Mereka pergi ke arah barat untuk mencari daerah baru yang akan ditempati. Berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya Raden Made Pandan meminta berhenti dan merasa cocok dengan daerah yang dirasa cocok untuk didiami. Hutan itu pun dibuka dan didirikan pondok pesantren dan lahan pertanian. Di tempat baru tersebut, Raden Made Pandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Lama-kelamaan keberadaan tempat tersebut dan pondok pesantren itu mengundang banyak orang untuk datang menimba ilmu agama di tempat tersebut. Di tempat inilah Raden Made Pandan merasa senang hati hidup bersama putranya. Beliau berharap sang putra nantinya bisa menggantikannya untuk menjadi guru agama Islam di tempat mereka sekarang. Sebelum meninggal, Raden Made Pandan berpesan kepada putranya agar melanjutkan cita-cita beliau. Raden Pandanarang diminta untuk tidak meninggalkan daerah tersebut. Raden Pandanarang diminta untuk menyebarkan agama Islam di tempat itu serta mengelola tanah pertanian di sekitar daerah itu. Wasiat ayahnya itu benar-benar diperhatikan oleh Raden Pandanarang. Raden Pandanarang menjadi seorang guru agama yang menyampaikan ilmu agama Islam kepada masyarakat sekitar, serta mengelola lahan pertanian. Dari hasil pertanian didapatkan hasil panen bahan pangan yang melimpah. Dengan relatif singkat, banyak orang datang untuk belajar ilmu agama Islam. Pada suatu hari, Raden Pandanarang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau subur itu, terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal itu juga heran, mengapa di tanah yang subur itu tumbuh pohon asam yang saling berjauhan. Demi melihat kejadian itu, Raden Pandanarang mengatakan bahwa daerah ini saya beri nama Semarang, berasal dari kata asam yang jarang-jarang. Demikianlah kisah asal-usul kota Semarang, yang kini menjadi kota yang ramai di Jawa Tengah
bahkan menjadi ibu kota provinsinya. Cerita rakyat, kisah si pahit lidah. Dahulu di Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Sumedang, ada sebuah kerajaan besar. Di kerajaan itu hidup seseorang pangeran yang bernama Serunting. Ia memiliki sifat iri hati terhadap apa yang dimiliki orang lain. Pangeran Serunting telah memiliki istri. Istrinya memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing, yang kini menjadi adik ipar Pangeran Serunting. Serunting dan Arya Tebing masing-masing memiliki ladang. Letak ladang mereka bersebelahan yang hanya dipisahkan pepohonan. Dan di bawah pepohonan itu tumbuh tanaman cendawan. Namun cendawan yang tumbuh itu menghasilkan hal yang jauh berbeda. Jika diamati, cendawan yang menghadap ke arah ladang milik Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Sedangkan cendawan yang menghadap ke arah ladang milik Serunting tumbuh menjadi tanaman parasit, tanaman yang tidak berguna. Mengetahui hal tersebut, Serunting menjadi iri hati kepada Arya Tebing. Setiap hari ia terus berburuk sangka pada adik iparnya itu. Cendawan yang menghadap ke ladangku tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna. Sedangkan yang menghadap ke arah ladang milik Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Aku yakin ini pasti perbuatan curang Arya Tebing. Keesokan harinya, Serunting menghampiri Arya Tebing dengan perasaan dendam dan marah. Ia kemudian mengajak Arya Tebing untuk berduel. Kau telah berbuat curang kepadaku. Aku menantangmu untuk berduel esok hari, ucap Serunting. Tapi aku tidak pernah berbuat curang, Kak, sahut Arya Tebing. Serunting tidak mempedulikannya. Ia tetap menantangnya untuk berduel. Arya Tebing kebingungan. Ia tahu bahwa kakak iparnya itu adalah orang yang sakti. Setelah lama berpikir, akhirnya Arya Tebing mendapat ide. Ia kemudian menceritakan kejadian itu dan membujuk kakak kandungnya yang tak lain adalah istri dari Serunting untuk memberitahukan rahasia kelemahan Serunting. Kak, beritahukanlah aku rahasia kelemahan suamimu. Aku dalam keadaan terdesak, Kak. Jika aku kalah, maka aku akan terbunuh, ucap Arya Tebing memohon. Maaf adikku, aku tak mau mengkhianati suamiku. Aku tak bisa memberitahumu. Percayalah, Kak, ini demi adikmu. Jika aku mengetahui kelemahan suamimu, aku tidak akan membunuhnya. Akhirnya, istri Serunting iba melihat adiknya yang terus memohon. Kemudian ia memberitahukan bahwa kesaktian Serunting berada pada tumbuhan ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Keesokan harinya sebelum bertanding, Arya Tebing sudah menancapkan tombaknya ke ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Serunting pun akhirnya terluka parah dan kalah. Serunting mengetahui bahwa istrinya lah yang memberitahu Arya Tebing tentang kelemahannya. Merasa dikhianati, akhirnya Serunting pergi mengembara. Ia bertapa di Gunung Siguntang. Saat sedang bertapa, ia mendengar suara Hyang Mahameru. Wahai Serunting, aku akan menurunkan ilmu kekuatan gaib kepadamu. Apakah kau mau? Tanya Hyang Mahameru. Aku mau kekuatan gaib itu. Wahai Hyang Mahameru, aku mau kekuatan itu. Tapi ada satu syarat, yaitu kau harus bertapa di bawah pohon bambu. Setelah tubuhmu ditutupi oleh daun-daun dari pohon bambu itu, maka kamu berhasil mendapatkan kekuatan gaib itu. 2 tahun berlalu, Serunting masih bertapa.
Akhirnya daun-daun dari pohon bambu sudah menutupinya. Kini ia memiliki kesaktian, yaitu setiap perkataan yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan dan kutukan. Pada suatu hari, ia berniat ingin pulang ke kampung halamannya di Sumidang. Di perjalanannya, ia mengutuk semua pohon tebu menjadi batu. Dalam sekejap, pohon-pohon tebu tersebut menjadi batu. Lalu di sepanjang tepi sungai Iambi, ia kembali mengutuk semua orang yang ia jumpai menjadi batu. Lama-kelamaan Serunting menjadi orang yang angkuh dan sombong. Akhirnya, orang menjulukinya dengan nama si pahit lidah. Namun saat Serunting tiba di sebuah bukit serut yang gundul, ia mulai menyadari kesalahannya. Lalu ia mengubah bukit serut menjadi hutan kayu. Dalam sekejap, bukit itu berubah menjadi hutan kayu hingga masyarakat setempat berterima kasih kepadanya. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan dan tiba di desa Karangagung. Serunting melihat gubuk tua yang dihuni suami istri yang sudah tua. Serunting mendatangi sepasang suami istri tua renta itu. Serunting berpura-pura meminta seteguk air minum. Sepasang kakek dan nenek itu sangat ramah dan baik hati. Ternyata sudah lama mereka ingin dikaruniai seorang anak. Serunting pun mengabulkannya. Ketika melihat ada selai rambut yang rontok menempel pada baju sang nenek, Serunting mengambilnya lalu mengubah rambut itu menjadi seorang bayi. Pasangan tua itu bahagia dan berterima kasih kepada Serunting. Serunting bahagia bisa membantu orang lain. Di sisa perjalanannya, Serunting belajar untuk membantu dan berusaha menolong orang yang kesulitan. Namun meskipun kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat baik dan untuk membantu orang yang membutuhkan, tetap saja orang-orang masih menjulukinya dengan nama si pahit lidah. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu, di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. Hei bunga mawar, Ujar sang bambu pada suatu hari. tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah. Ucap pohon bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri kepadamu. Pohon bambu keheranan. Dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. Aneh sekali, mengapa kau iri denganku? Tentu saja, aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikit pun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat. Pohon bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan.
Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. Tapi Mawar, kamu selalu dicari orang. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis. Sang mawar kembali tersenyum. Kau benar Bambu, aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak sepertimu. Bambu kembali bingung. Aku tidak mengerti Mawar. Bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu, seharusnya kamu bahagia, bukan iri padaku. Pohon bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu lebih sering ditujukan untuk mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga cantik itu. Sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lainnya. Cerita rakyat Provinsi Sumatera Barat, kisah legenda Danau Singkarak. Di suatu kampung daerah Sumatera Barat, hiduplah keluarga Pak Buyung. Ia tinggal di sebuah gubuk pinggir laut bersama istri dan seorang anaknya. Anaknya masih kecil dan bernama Indra. Sehari-harinya, Pak Buyung bersama istrinya mengumpulkan hasil-hasil hutan dan menangkap ikan. Indra sering membantu kedua orang tuanya ke hutan maupun ke laut. Hal ini membuat bangga kedua orang tuanya. Namun ada hal yang membuat mereka risau. Dalam sekali makan, Indra dapat menghabiskan setengah bakul nasi dengan lauk beberapa piring. Pada suatu ketika, musim paceklik datang. Keluarga Pak Buyung pun harus berhemat. Jika tidak ada nasi, mereka makan ubi atau yang lain. Kesulitan mendapatkan makanan membuat mereka hampir berputus asa. Ayah, aku sangat lapar. Keluh Indra. Kalau lapar, carilah makanan ke hutan atau ke laut. Kamu memang masih anak-anak, tapi makanmu banyak. Ucap sang ayah. Sang ibu pun membujuk Indra agar berangkat ke Bukit Junjung Sirih untuk mencari hasil hutan di bukit. Indra menurut. Sebelum berangkat ia memberi makan ayam piaraannya yang bernama Taduang. Taduang adalah seekor ayam yang pandai. Setiap Indra pulang, Taduang selalu berkokok menyambut kedatangan tuannya. Menjelang siang, Indra pulang tanpa membawa hasil. Setelah beristirahat, ia pergi ke laut untuk mencari ikan. Tak lama setelah itu, sang ibu juga berangkat ke sebuah tanjung, agak jauh dari tempat Indra mencari ikan. Pada sore hari, sang ibu pulang membawa banyak kerang. Kemudian kerang itu diolah menjadi makanan. Wah, harum sekali aromanya. Bu, apakah kerang ini cukup untuk kita makan bertiga? Indra akan makannya banyak. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Bagaimana kalau kita makan diam-diam? Saran sang ayah. Sang ibu pun mengangguk. Lalu keduanya menyantap kerang itu dengan lahapnya. Menjelang malam, Indra pulang. Indra sangat kelaparan. Begitu masuk, ia menuju dapur. Betapa terkejutnya ia ketika melihat kedua orang tuanya tertidur pulas di ruang dapur. Di sekeliling mereka berserakan piring makan, bakul nasi, dan kulit kerang. Alangkah sedihnya hati Indra menyaksikan semua itu.
Ia pun berjalan keluar dari gubuknya sambil menangis. Melihat kesedihan Indra, Taduang pun berkokok berkali-kali, lalu mengepak-ngepakkan sayapnya. Beberapa saat kemudian, Taduang terbang ke udara. Indra segera berpegangan pada kaki Taduang. Saat tubuh Indra terangkat, batu tempat Indra duduk itu ikut terangkat dan membesar. Kemudian batu itu melesat dan menghantam salah satu bukit di sekitar laut. Hantaman itu membentuk lubang memanjang. Dengan cepat, air laut mengisi lubang itu sehingga membentuk aliran sungai. Konon itulah yang menjadi asal mula sungai Batang Ombilin. Semakin lama air laut semakin menyusut dan berubah menjadi Danau Singkarak. Cerita rakyat Provinsi Jawa Timur, legenda Gunung Kelut. Brawijaya merupakan salah satu raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Majapahit. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Putri Dyah Ayu Pusparani. Banyak pria muda jatuh cinta pada Putri Dyah Ayu Pusparani saat pandangan pertama. Namun dia selalu menolak lamaran pernikahan mereka. Kondisi itu membuat Raja Brawijaya sedih. Dia sangat ingin melihat putrinya menikah. Kamu harus segera menikah, putriku. Ayahanda semakin tua. Ayahanda tahu kamu sedang mencari suami yang hebat. Ayahanda punya ide. Ayahanda akan mengadakan sayembara bagi siapapun laki-laki yang bisa meregangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Dia akan menjadi suamimu. Putri Dyah Ayu Pusparani tidak bisa berkata-kata. Dia tahu ayahnya sangat ingin dia menikah. Dia hanya berharap dia akan menikah dengan pria yang hebat. Dia tahu busur dan gong memiliki kekuatan gaib. Jadi pemenangnya pasti punya kekuatan gaib juga. Satu persatu orang mencoba meregangkan busur dan mengangkat gong, namun tidak ada yang berhasil. Mereka terluka, tangan dan punggung mereka patah. Raja Brawijaya berencana menghentikan sayembara. Dia berpikir bahwa tidak akan ada yang bisa memenangkan sayembara. Namun sebelum dia menghentikannya, seorang pria mendatanginya. Jangan hentikan sayembara sekarang. Saya belum mencobanya. Semua orang menatapnya. Dia sangat aneh. Kepalanya tidak seperti kepala manusia. Dia memiliki kepala banteng. Siapa namamu? Tanya sang raja. Nama saya Lembu Suro. Jawab pria itu. Kemudian dia mencoba meregangkan busur dan dia berhasil. Ujian selanjutnya dia harus mengangkat gong. Sekali lagi dia berhasil. Semua orang bertepuk tangan. Mereka semua kagum dengan kekuatannya. Namun Putri Dyah Ayu Pusparani merasa sedih. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menikah dengan pria berkepala banteng. Raja Brawijaya juga sedih, tapi dia tidak punya pilihan. Dia harus menepati janjinya. Belakangan dia meminta anak buahnya menyiapkan upacara pernikahan. Upacara semakin dekat dan Putri Dyah Ayu Pusparani sangat sedih. Dia sangat ingin membatalkan pernikahannya. Dia sedang berpikir keras. Akhirnya dia punya ide. Dia memberitahu ayahnya. Ayah, minta Lembu Suro membuat sumur di puncak Gunung Kelut. Sumurnya untuk saya mandi, kata Putri Dyah Ayu Pusparani. Raja Brawijaya memahami rencana tersebut. Ia meminta Lembu Suro untuk pergi ke puncak Gunung Kelut. Lembu Suro setuju. Sesampainya di sana, Lembu Suro menggali tanah. Dia menggali sampai lubang itu dalam. Tiba-tiba beberapa tentara mendorongnya ke dalam lubang. Mereka menguburnya hidup-hidup. Lembu Suro tidak berdaya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum dia meninggal, dia mengutuk raja. Raja Brawijaya, balas dendamku. Aku akan menghancurkan kerajaanmu.
mengutuk lembu sura. Semua orang sangat ketakutan. Mereka sangat yakin bahwa lembu sura akan membalas dendam kepada kerajaan. Sampai saat ini, setiap gunung kelut meletus, orang bilang lembu sura sedang melakukan balas dendam.